Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan lakukan pembahasan soal pretest PPG PGSD tahun 2023, di mana untuk soal yang saya akan bahas ini adalah soal khusus untuk mapel IPA ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Pada saat kita menyimpan air yang sudah dibungkus plastik pada freezer kulkas, apa yang terjadi? Mengapa? A. Menguap, air menerima kalor. B. Mengembun, air menerima kalor. C. Membeku, air menyerap kalor. D. Membeku, air melepas kalor. Nah, di sini kita tahu bahwa kita menyimpan air di freezer itu kan untuk membeku. Berarti pilihannya antara C dengan D. Nah, pilihannya itu membeku, air menyerap kalor, atau air melepas kalor. Nah, dalam proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padat ya atau membeku ini, itu adalah pelepasan kalor ya. Kalau menyerap itu berarti mencair ya. Kalau melepaskan berarti air yang suhunya tinggi itu dilepaskan kalornya menjadi suhunya lebih rendah sehingga bisa membeku. Maka jawabannya adalah D. Membeku, air melepas kalor. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di antara gambar pembiasan cahaya pada kaca tebal di bawah ini, ilustrasi gambar manakah yang paling tepat? Renggang ke rapat dibelokkan. Oke, di sini gambar yang pertama atau A ya. Di atas itu mungkin udara, kemudian kaca dan udara. Dilihat ya, udara itu kita tahu bahwa memiliki partikel yang acak, tidak padat. Sedangkan untuk kaca pasti karena benda padat, partikelnya akan rapat. Nah, kalau misalnya cahaya itu ya memasuki benda yang padat, dia akan mendekati garis normal. Nah, garis normalnya itu dari atas ke bawah ya. Nah, ini garis normalnya. Dilihat ya, berarti yang pada kaca lebih dekat pada garis normal yang mana? Oke, yang pilihan pertama itu menjauh ya. Nah, menjauh. Nah, kemudian ini juga menjauh ya. Menjauh. Oh, ini mendekat, tapi untuk udara nanti harus menjauh ya, karena partikel udara itu sangat acak ya, bebas bergerak. Jadi setelah dari kaca dia akan menjauh. Berarti otomatis yang tepat itu adalah gambar yang D ya. Ini dari udara kemudian masuk ke kaca, ini garisnya merapat, kemudian keluar lagi dari udara akan menjauh ya. Itu penjelasan mengenai pembiasan cahaya ya. Oke, jadi jawabannya yang terakhir. Oke, pertanyaan selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membakar kayu. 2. Fermentasi tape. 3. Mendidihkan air. 4. Pengeratan besi, yang merupakan peristiwa perubahan zat secara kimia. Oke, pilihannya ya. Oke, kita perlu tahu bahwa perubahan zat secara kimia itu adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Ya, di sini yang menghasilkan zat baru yang mana kira-kira? Oke, yang pertama membakar kayu. Kalau kayu sudah dibakar akan berubah menjadi arang, berarti itu menghasilkan zat baru. Kemudian fermentasi tape. Tape itu terbuat dari singkong kan ya. Oke, dia akan dari singkong berubah menjadi tape. Nah, itu juga tidak bisa kembali lagi ya ke bentuk tawa atau menghasilkan zat baru yaitu tape. Nah, kemudian mendidihkan air. Mendidihkan air perubahan zat cair menjadi uap. Tapi nanti bisa kembali lagi menjadi air kan. Berarti itu bukan perubahan yang bisa menghasilkan zat baru karena masih berupa air. Nah, itu disebutnya perubahan fisika ya, bukan kimia. Kemudian pengeratan besi. Ini besi berubah menjadi karat. Berarti itu menghasilkan zat baru juga kan? Berarti jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya itu adalah C. Oke, itu ya, diperlu diingat bahwa perubahan zat secara kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru
dan tidak bisa lagi kembali ke zat awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Andi melakukan pengukuran suhu air dengan termometer berskala Celcius. Hasil pengukurannya jika dikonversi dengan skala Fahrenheit adalah 95 Fahrenheit. Berapakah suhu air yang diukur Andi tersebut? 5/9 kali suhu min 32. Ini ada keterangan ya, ada keterangan 5/9 kali suhu min 32. Nah, ingat kalau dari Celcius jadi dari Fahrenheit ke Celcius itu dikurangi terlebih dahulu ya, berarti 95. Oke, 95 saya tulis di sini ya, dikurangi 32. Maaf. 32 itu hasilnya adalah 63. Oke, saya tulis di sini ya, maaf ya, tulisannya seperti itu. Oke, terus kemudian yang 63 ini dikonversi menggunakan ini nih, 5/9. Berarti 63 kali 5/9. Oke, 5/9. Itu aja ya. Nah, supaya lebih mudah kita bagikan dulu. 63 bagi 9 itu adalah 7. 7 kali 5 itu adalah 35. Berarti jawabannya adalah 35 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah B ya, 35 derajat Celcius. Oke. Ya caranya. Kecuali kalau dari Celcius ke Fahrenheit, jadi yang 35 itu dikali dengan kebalik ya, 9/5, kemudian terakhir ditambah 32 ya, itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentuknya berubah-ubah dan volumenya selalu menempati ruang yang tersedia. Ini merupakan sifat dari A. Air, B. Oksigen, C. Pasir, D. Spiritus. C. Ini bentuknya yang selalu berubah-ubah. Ini adalah merupakan salah satu ciri dari zat cair. Di sini yang merupakan zat cair itu adalah tapi ini volumenya selalu menempati ruangan yang tersedia. Oke, air bisa, tapi untuk volumenya tetap ya. Kalau oksigen itu kan termasuk fluida juga atau zat cair. Nah, berarti oksigen itu bisa berubah-ubah, volumenya juga selalu menempati ruangan yang tersedia. Kalau yang air itu volumenya tetap, meskipun bentuknya berubah-ubah. Kalau pasir dan spiritus ini pasti beda ya. Oke, spiritus juga nanti volumenya juga berubah ya, itu. Oke, itu ya, berarti yang paling tepat adalah oksigen. Nah, karena oksigen itu termasuk jenis fluida ya, gas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Proses pemisahan campuran untuk mendapatkan zat yang ukuran partikelnya sesuai dengan yang diinginkan adalah metode A. Filtrasi atau penyaringan, B. Destilasi, C. Ekstraksi perbedaan kelarutan komponen campuran, D. Absorpsi. Untuk mendapatkan zat ukuran partikel yang sesuai yang diinginkan. Berarti ini adalah proses penyaringan ya. Penyaringan. Misalnya kita mau menghasilkan air yang bersih. Nah, itu kan banyak partikel yang bercampur dengan air kotor, kemudian bisa disaring dengan proses tertentu. Disebutnya filtrasi atau penyaringan. Untuk mendapatkan zat yang sesuai ukuran partikel. Jadi bisa disesuaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya dan mengetahui cepat lambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul untuk mengetahui A. Ketinggian tebing dari permukaan laut, B. Jarak tebing dari tempat Tono berteriak, C.
C. Luas dinding tebing yang dituju tanah. D. Kelembaban udara di sekitar tebing. Oke, untuk cepat lambat bunyi ini ada hubungannya dengan jarak ya. Jadi Tono itu memanfaatkan bunyi pantul untuk mengetahui jarak tebing dari tempat Tono berteriak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebuah bel listrik dibunyikan di dalam silinder kaca tertutup. Kemudian udara di dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit hingga habis. Bunyi bel terdengar semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena A. Bunyi merambat memerlukan medium. B. Bunyi diredam oleh bahan kaca. C. Bunyi terbawa keluar bersama kaca. D. Frekuensi bunyi di bawah 20 Hz. Oke, dalam hal ini kita tahu bahwa bunyi itu memerlukan medium dalam merambatnya. Karena ini silinder kacanya tertutup ya. Kemudian udara yang ada dalam silindernya itu dipompa keluar hingga habis, berarti tidak ada medium lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya disebut A. Gelombang transversal atau tali. B. Gelombang longitudinal searah atau bunyi. C. Gelombang bunyi. D. Gelombang cahaya. Di sini yang tegak lurus dengan arah rambatnya itu adalah gelombang transversal ya. Gelombang tali, kita tahu kan bahwa tali itu seperti ini ya. Nah, arah rambatnya itu ke sebelah sana. Nah, untuk arah getarnya ya, arah rambatnya ke sana tegak lurus. Arah rambatnya, arah getarnya kan naik ke atas ya. Tali itu ditekankan naik ke atas seperti itu. Atas bawah berarti ke sini. Jadi secara otomatis tegak lurus. Yang paling betul ada gelombang transversal atau tali contohnya. Oke, kalau bunyi itu longitudinal ya. Itu kalau bunyi longitudinal seperti ini ya, berarti searah dengan arah rambatnya, bukan tegak lurus. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat memetik senar gitar, ternyata kotak suara gitar juga ikut berbunyi, sehingga terdengar suara lebih nyaring. Peristiwa resonansi yang terjadi antara senar dan kotak suara gitar memiliki kesamaan dalam hal A. Amplitudo, B. Intensitas bunyi, C. Frekuensi, D. Kuat bunyi. Oke, ini terdengar suara lebih nyaring ya. Ini antara kotak suara gitar dengan resonansi ini memiliki hal soal frekuensi ya. Nih, nyaring atau tidaknya itu masalah frekuensi dari bunyi tersebut. Oke, jadi jawabannya C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada pertunjukan parade drum band, genderang ditabuh dengan keras sehingga menghasilkan bunyi yang keras juga. Ketika genderang ditabuh, maka udara di depan kulit genderang akan berbentuk A. Resonansi bunyi, B. Rapatan atau simpul, C. Renggangan atau perut, D. Rapatan dan renggangan longitudinal. Nah, kita tahu bahwa bunyi itu adalah yang termasuk gelombang longitudinal. Dalam genderang ya, saat ditabuh, depan genderang itu nanti ada rapatan dan renggangan ya. Makanya itu yang disebut nantinya satu rapatan satu renggangan itu adalah satu panjang gelombang longitudinal ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D, rapatan dan renggangan longitudinal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. 2. Perpindahan kalor pada suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. 3. Terjadinya angin laut dan angin darat. Pernyataan yang menunjukkan perpindahan kalor secara konveksi ditunjukkan pada pernyataan. Oke, konveksi itu perubahan yang diikuti oleh zatnya yang ikut berpindah. Itu disebutnya konveksi. Contohnya
pergeseran angin ya. Ya, karena konveksi itu tadi anginnya, jadi angin itu terjadi karena adanya perpindahan partikel udara ya. Nah, berarti terjadinya angin laut dan darat itu merupakan contoh dari konveksi. Kemudian tadi pengertian konveksi itu perpindahan perpindahan kalau yang disertai dengan perpindahan partikel. Berarti jawabannya yang dua ya, yang 2 dan 3. Berarti jawabannya yang B, nomor 2 dan 3. Kalau yang nomor pertama tanpa disertai itu konduksi disebutnya ya. Contohnya itu sendok yang dipanaskan. Jadi tidak disertai dengan perpindahan partikel. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita berdiri di tepi kolam yang berisi air jernih, kemudian memasukkan tongkat ke dalamnya, maka yang terjadi adalah tongkat kelihatan patah. Peristiwa ini merupakan contoh dari peristiwa A. Pemantulan cahaya, B. Pembiasan cahaya, C. Pembauran cahaya, D. Kecepatan cahaya. Nah, ini kenapa bisa terlihatnya seperti itu? Karena ini hubungannya dengan medium ya, medium antara udara dan air. Nah, air itu lebih rapat ya. Jadi pembiasan dari cahayanya itu kalau udara itu akan dekat kan, sedangkan akan membaur ya karena partikelnya juga acak-acakan. Jadi dia akan menjauhi garis normal. Kalau air itu kan partikelnya berdekatan. Jadi pembiasan cahayanya itu dia akan mendekati garis normal. Ya, jadi kelihatan si tongkatnya seperti patah, seperti itu. Jadi itu karena adanya pembiasan cahaya. Oke, mungkin untuk pembahasan soal IPA untuk pretest PGSD ya. Khususnya ini untuk mapel IPA dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga soal ini ada yang muncul nanti pada saat pretest. Mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya tunggu saran dan komentarnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.